Shalom saudara-saudariku, para pelayan KTM yang terkasih. Apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali walaupun secara virtual. Anda semua adalah pelayan. Mungkin Anda adalah pelayan saat ini, atau Anda mantan pelayan, atau Anda calon pelayan. Ada yang calon sebentar lagi, atau calon abadi, begitu ya, calon terus. Nggak apa-apa. Yang jelas kita semua adalah pelayan, karena apa? Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, senang sekali pada saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk berbincang-bincang mengenai berakar dalam komunitas dan tumbuh menjadi seorang pemimpin. Izinkan saya share screen sebentar ya. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif. Nah, saudara-saudariku, kalau misalnya kita bayangkan, tanah itu adalah komunitas. Dari tanah itu tumbuh sebuah pohon yang akarnya ada di dalam tanah, dan kemudian tumbuhlah pohon yang akan semakin bagus dan kuat jika tanahnya subur. Demikian juga saudara-saudariku, apabila komunitas itu diibaratkan sebagai tanah, maka dalam komunitas yang subur akan lahir juga pemimpin-pemimpin yang kuat. Nah, pemimpin yang kuat itu seperti apa? Seperti pohon yang besar, semakin lama semakin tinggi, kemudian daun-daunnya semakin rimbun, dan akhirnya meneduhkan tanah di bawahnya, meneduhkan tanah yang telah melahirkannya. Demikian juga seorang pelayan, ia akan menjadi seorang pemimpin yang baik apabila ia lahir dari komunitas, kemudian ia memiliki jiwa kepemimpinan yang semakin lama semakin besar, yaitu yang memberikan keteduhan, pengayoman bagi komunitas yang telah melahirkan dia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, yang meneduhkan? Kita perlu menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif dan inklusif. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang kisah Kapten James Fleming. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat dan Vietnam pada tahun 1968 sampai 1970. Jadi Kapten Fleming ini merupakan seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat yang diutus oleh negaranya pergi ke Vietnam karena kita tahu pada masa itu terjadi perang yang sangat mengerikan antara Amerika Serikat dan Vietnam. Lalu pada suatu hari, Kapten Fleming ini diberi tugas untuk menurunkan satu grup observasi. Jadi dia diminta untuk menurunkan 6 orang, 6 atau 7 orang ya, saya lupa. Sekitar itu ya, pokoknya satu tim diturunkan di sebuah sungai yang sebetulnya sungai itu menjadi tempat pertempuran yang cukup sengit di Vietnam. Nah, sebelum dia menerbangkan dan menurunkan tim itu, apa yang dia lakukan? Dia merangkul tim itu, tim yang akan dia terjunkan di daerah observasi. Dia memang tidak banyak bicara, jadi cara dia berkomunikasi adalah dengan merangkul mereka, yang seolah-olah lewat rangkulannya itu dia akan berkata, saya akan menurunkan kamu dengan selamat di tempat itu, dan saya akan membawa kamu pulang semuanya juga dengan selamat. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Lalu akhirnya ya Kapten Fleming memulai tugasnya dan kemudian menunaikan tugasnya dengan menurunkan satu tim di tempat yang sebetulnya terjadi pertempuran sangat sengit di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tim ini mengalami bahaya yang luar biasa. Ketika mereka sudah bekerja beberapa waktu, ternyata kemudian mereka dikepung oleh tentara Vietnam. Jadi dari sisi depan, kiri, dan kanan itu semua ada tentara Vietnam. Dan di belakang itu sungai. Lalu mereka mengirimkan isyarat begitu ya, SOS, SOS, minta pertolongan, minta dijemput. Lalu Angkatan Udara Amerika Serikat itu menurunkan 5 helikopter untuk menjemput mereka. 5 helikopter ini ada yang merupakan pesawat serang, ada yang merupakan logistik, dan ya pokoknya
sesuai dengan prosedur Angkatan Udara pada saat itu ya. Tapi apa yang terjadi? Pesawat serang pertama itu kena tembak. Dan kemudian pesawat serang yang kedua itu akhirnya tidak bisa menyelamatkan tim yang minta bantuan ini karena dia harus menolong pesawat pertama yang kena tembak itu. Lalu pesawat yang lainnya itu bahan bakar habis. Dan tinggal akhirnya harapan satu-satunya tinggal pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Fleming. Kapten Fleming sendiri pun waktu itu bahan bakarnya hampir habis. Situasi itu sangat sulit karena bom di kanan dan kiri dan waktu itu kaca pesawatnya juga sudah pecah. Dan sebetulnya pada saat itu hampir tidak mungkin dilakukan penyelamatan kalau dia mau selamat ya, kalau dia mau menyelamatkan nyawanya sendiri dan awak kabinnya, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan tim observasi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Kapten Fleming dalam keadaan kaca pesawatnya sudah pecah, kemudian bahan bakar hampir habis, dan pesawatnya sudah oleng kanan oleng kiri. Tapi dia dengan mengerahkan segenap keahlian dan keberaniannya, dia berusaha mendarat lewat sungai dan berusaha untuk menyelamatkan satu tim itu. Tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Ini terjadi tahun 1968 dan akhirnya Kapten Fleming berhasil menyelamatkan semua tim observasi itu. Dan tahun 1970 Presiden Nixon memberikan suatu penghargaan, suatu reward of honor kepada Kapten Fleming ini. Nah, saudara-saudariku, kenapa kok kita cerita sejarah gitu ya? Sebetulnya bukan sejarah yang mau diceritakan di sini, tetapi ada jiwa kepemimpinan yang mau kita teladani. Ketika Kapten Fleming diangkat untuk menjadi seorang pemimpin dalam tim tersebut, maka yang ada di otaknya, yang ada di hatinya adalah dia dipercayakan satu tim dan dia akan menyelamatkan satu tim ini tanpa meninggalkan seorang pun. Karena itu saudara-saudariku, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita untuk menjadi seorang pelayan, Tuhan mempercayakan kepada kita domba-domba yang dicintainya. Dan Tuhan meminta kepada kita untuk tidak melupakan seorang pun. Tuhan memberikan kepada kita rahmat dan karunia kepemimpinan untuk bisa mengayomi dan meneduhkan semuanya. Dan sebetulnya ini merupakan teladan yang diberikan oleh Yesus pemimpin kita. Dan dalam suratnya yang pertama, Santo Petrus berkata begini, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Jadi saudara-saudariku, kepemimpinan seperti apa yang Yesus minta untuk kita jalani? Bukan kepemimpinan yang otoriter, yang main perintah, tetapi kepemimpinan yang memberikan teladan kepada kawanan domba itu. Kita berjalan di depan untuk menjadi teladan. Kita berjalan di depan untuk menerangi. Dan kita tidak melakukan semuanya dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk itu, saudara-saudariku, supaya kita bisa lebih mengerti domba-domba kita, sehingga kita bisa merangkul mereka, masuk ke mereka, kita perlu mengerti apa yang menjadi situasi mereka saat ini. Saudara-saudariku, para pelayan KTM yang terkasih, dunia sekarang adalah dunia yang berada di era VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Mari kita lihat satu persatu. Volatility itu artinya apa? Tidak tetap.
Dunia kita adalah dunia yang selalu berubah. Dan dunia yang selalu berubah ini ternyata membawa kecemasan, membawa kepanikan. Baru tadi pagi saya dicurhatin begitu ya sama dua orang bapak yang sedang bingung. Dua orang bapak ini sedang studi di luar negeri, dia mendapatkan beasiswa, tapi apa yang terjadi sekarang, rupiah itu semakin lama semakin melemah dan semakin melemah. Sementara beasiswanya itu dalam rupiah. Sehingga uang yang harus dibayarkan itu semakin lama semakin banyak dan uangnya hampir habis tidak cukup lagi. Jadi kita lihat saudara-saudariku, dolar yang tadinya 11.000 berubah jadi 13.000, berubah jadi 15.000, dan sekarang sudah 16.000, selalu berubah, dan perubahan-perubahan itu membuat kita menjadi cemas. Dan itu yang terjadi di dalam diri saudara-saudari kita, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lihat bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang selalu ada perubahan, yang selalu tidak tetap, sehingga akhirnya semua menjadi serba tidak pasti, uncertainty. Kita tidak bisa memastikan bahwa, oh ya, kita punya uang sekarang, berarti kita bisa menabung, dan pada bulan depan kita bisa beli ini, misalnya. Ternyata pada saat bulan depan, walaupun kita sudah menabung, tetap barang itu tidak terbeli. Karena apa? Karena ada perubahan. Sehingga akhirnya masa depan itu tidak pasti. Kita rata-rata manusia itu akan lebih tenang kalau kita ada kepastian, begitu ya. Tapi kenyataannya dunia ini selalu memberikan ketidakpastian. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan begini, satu-satunya yang pasti di dunia adalah ketidakpastian. Dan itu bikin orang stres, bikin orang cemas. Dan kalau kita mencari alasannya, kita mencari jawabannya, biasanya jawabannya itu sangat kompleks, sangat rumit. Sehingga orang itu sekarang berada dalam situasi yang complexity ya. Apa-apa itu serba rumit begitu. Sehingga mereka masuk ke dalam hari-hari yang bingung. Hari-hari yang selalu berubah, tidak bisa memberikan kepastian, tidak membuat hati tenang, dan kalau berusaha mencari jawabannya, jawabannya itu kompleks dan membuat akhirnya dia tidak mengerti. Dia tinggal dalam ketidakmengertian, dalam ketidakjelasan, dan akibatnya apa? Ambiguity. Kalau dia berusaha untuk mencari jawabannya, semua jawabannya itu serba meragukan, begitu ya, ambigu, atau jawaban-jawaban yang diplomatis, yang tidak jelas. Dan saudara-saudariku, apa yang terjadi? Situasi seperti ini, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, lingkungan, apapun itu, membuat orang akhirnya merasa lelah, membuat orang akhirnya merasa burn out, membuat orang yang biasa kalau hidupnya tertata rapi, sekarang akhirnya dia menjadi stres karena semuanya menjadi serba tidak pasti. Mereka yang memiliki tugas sebagai seorang kepala rumah tangga mulai galau. Apakah saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai selesai? Para ibu rumah tangga mulai bingung. Uang ini cukup nggak? Kalau ada yang sakit bagaimana? Dan inilah situasi yang sangat real, saudara-saudariku. Ini adalah era VUCA yang kita alami. Dan karena itu saudara-saudariku, apabila kita semakin mengenal saudara-saudari kita yang tinggal di era VOCA ini, itu bisa menjadi fondasi rohani untuk kepemimpinan kita yang lebih kolaboratif. Karena mengapa saudara-saudariku saya tekankan kolaboratif? Apabila kita tidak masuk ke dalam mereka, tidak mencoba mengerti situasi mereka, tidak mencoba untuk mengerti bahwa mereka manusia yang punya pikiran, perasaan, dan beban-beban, maka tanpa kita sadari, kepemimpinan kita akan menciptakan situasi yang kompetitif, bukan kolaboratif. Karena itu kita harus menjadi pemimpin yang memiliki hati yang peduli. Tanpa kepedulian, komunitas menjadi komunitas yang kompetitif, bukan kolaboratif. Kita hanya menunjuk, oke, minggu ini kamu mimpin pujian, kamu ngajar, kamu mimpin doa.
minggu depan diputar rolling. Lalu apa yang terjadi? Oh, yang mimpin pujian minggu lalu lebih bagus ya daripada yang sekarang. Oh, dia itu ngajarnya bagus ya, nggak kayak yang sekarang nih, bosen begitu ya. Tapi ketika kita coba mengerti dan hati yang mengerti ini kita tularkan kepada semua anggota, yang terjadi bukan lagi kompetitif, melainkan kolaboratif. Nah, ini sebetulnya strategi kepemimpinan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan multiplikasi sel. Seringkali saat ini, anggota-anggota itu enggan untuk membelah. Kenapa? Karena sebetulnya mereka merasa nyaman ya, merasa nyaman karena dilayani, karena mereka merasa, ya ya sudahlah pokoknya saya duduk, terus saya, dipimpin puji-pujiannya, terus tinggal dengerin pengajaran, begitu ya, dan ya orang-orangnya udah okelah. Kalau membelah belum tentu nanti orang-orangnya oke. Kalau membelah jangan-jangan nanti saya harus harus, mimpin pujian, harus ngajar. Kalau sekarang lumayan nih kena gilirannya lama gitu ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kenapa orang sampai punya pikiran begitu? Itu terjadi apabila ada situasi yang kompetitif. Ketika ada situasi yang kompetitif, orang akan merasa saya nggak mampu, saya jelek, saya nggak bisa. Akhirnya saya malas. Akhirnya, ya udahlah jangan saya, jangan saya, jangan saya. Tapi kalau misalnya ada situasi yang kolaboratif, ketika ada seseorang yang merasa, aduh sebetulnya saya nggak mampu ngajar, tapi ya dia berusaha. Nah, kalau ada situasi yang kolaboratif, apa yang terjadi? Anggota sel yang lain itu akan betul-betul mendengarkan dengan penuh perhatian dan minat, walaupun ngajarnya jelek. Tapi karena yang ngajar saudara saya, maka saya sangat sangat ingin mendengarkan dia, karena yang ngomong ini orang yang dekat dengan saya, saudara saya sendiri, begitu. Atau, situasi yang kolaboratif, kalau misalnya ada seseorang yang tidak pandai ngajar, lalu kemudian ada orang yang bisa menawarkan diri, "Yuk aku bantu kamu, kita bikin talk show aja," gitu ya. Jadi misalnya aku kasih pertanyaan-pertanyaan, terus kamu jawab santai gitu. Jadi temanya itu adalah tema pengajaran minggu itu, begitu. Dan itu akan membuat orang akhirnya ketika harus membelah, mereka merasa lebih siap. Dan itu yang membuat orang akhirnya bisa mengatasi tantangan-tantangan dalam kepemimpinan kolaboratif. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, fondasi rohani dari kepemimpinan kolaboratif ini ada tiga hal. Yang pertama, kita harus ingat kepemimpinan kita adalah kepemimpinan pelayanan. Makanya semua pemimpin dalam KTM disebut pelayan. Dan ini teladan dari Kristus sendiri. Kemudian inspirasi dari para kudus Karmel dan prinsip dalam gereja Katolik yaitu prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Mari kita lihat satu persatu. Kepemimpinan sebagai pelayanan ini adalah teladan Kristus sendiri. Kita perlu membawa kepemimpinan yang biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, kita ubah, kita transformasikan kepemimpinan ini menjadi pelayanan. Jadi ketika kita diangkat menjadi seorang pemimpin, jangan lupa kita selalu disebut pelayan. Mengapa? Karena kita datang untuk melayani. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Dan dengan gamblang Yesus memberikan contohnya dengan mencuci kaki para rasul yang biasanya kita lakukan pada saat Kamis Putih. Jadi kekuasaan yang melayani itu harus selalu kita ingat, bukan kekuasaan yang mendominasi. Saudara-saudariku yang terkasih, kebalikannya, ada banyak orang yang merasa, "Saya nggak bisa jadi pemimpin, karena saya tuh bukan orang yang dominan," begitu ya. Jadi sudah jelas saya nggak akan mendominasi, boro-boro mendominasi, ngomong aja susah.
Nah, saudara-saudariku, jangan kecil hati. Kalau misalnya kita merasa kita bukan tipe orang yang dominan, itu sama sekali bukan berarti bahwa kita nggak bisa jadi pemimpin sama sekali, bukan. Karena di dalam KTM, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang melayani. Mungkin kita bukan tipe orang yang dominan. Nggak apa-apa, kita nggak harus jadi dominan. Karena untuk melayani itu tidak harus dominan. Bahkan seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Dan para kudus juga memberikan contoh-contoh yang luar biasa dalam memimpin. Salah satu contohnya adalah Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa itu merupakan seorang pemimpin yang luar biasa. Santa Teresa mendirikan 18 biara selama hidupnya. Dan dia bisa dibilang seorang pendiri, ya, pendiri kongregasi. Walaupun waktu itu dia eh, belum ada maksud untuk mendirikan kongregasi, tapi membawa pembaharuan ya dalam kongregasinya. Tapi itu kenyataannya dia menjadi pendiri, ya, pendiri OCD begitu. Nah, dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dalam waktu yang sebetulnya singkat. Dia bisa mendirikan 18 biara. Bisa kita bayangkan itu sibuknya kayak apa ya? Mulai dari survei tanah, arsitektur bangunannya, rekrutmen para susternya, pembinaan para suster, pembiayaan hidup, dan sebagainya, biaya bangun. Itu semua membutuhkan pemikiran-pemikiran dan kepemimpinan yang luar biasa. Kita bangun satu rumah aja itu sudah merupakan proyek besar, apalagi Teresa Avila yang membangun 18 biara. Tapi apa yang membuat Teresa bisa dan bahkan kudus? Tidak lain adalah kedekatannya dengan Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah lupa, semboyan hidup kita adalah vivit Dominus in cuius conspectus to. Allah hidup, di hadapannya aku berdiri. Kita memang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena itu, kita harus senantiasa setia hidup di hadirat Allah dan membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kepemimpinan kita sebagai seorang pelayan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membimbing langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kebijakan-kebijakan apa yang harus kita tetapkan, sikap-sikap seperti apa yang harus kita lakukan, kita bawa terhadap saudara-saudari kita, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri, saudara, tidak akan mampu. Kita ini manusia biasa. Apalagi domba-domba itu titipan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang memelihara mereka. Kita ini hanya alatnya. Dan jangan lupa, dalam gereja Katolik itu ada prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Artinya, membuat keputusan pada level terendah yang kompeten. Kalau itu level sel, ya biarlah diselesaikan dalam sel. Kalau itu level wilayah, diselesaikan dalam level wilayah. Distrik, ya distrik, provinsi, ya provinsi. Dengan demikian, ada keharmonisan antara sel, wilayah, dan distrik. Dan sel-sel yang ada menjadi sel-sel yang hidup, sel-sel yang punya inisiatif, sel-sel yang bisa mikir, sel-sel yang aktif, sel-sel yang punya ide-ide, sel-sel yang ingin berkembang. Dan itu akan membuat wilayahnya menjadi wilayah yang sehat, wilayah yang menuju kepada pemekaran untuk menjadi distrik dan kemudian menjadi provinsi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, karena itu sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita membuat sel kita itu menjadi sebuah sel atau tim kolaboratif yang kuat. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini, saudara-saudariku. Yang pertama apa? Mengidentifikasi dan mengembangkan bakat yang ada dalam sel. Yang kedua, menciptakan budaya kepemilikan bersama.
Dan yang ketiga, praktik komunikasi yang transparan dan efektif. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Seorang pelayan sel itu hendaknya mengidentifikasi dan juga mengembangkan bakat yang ada di dalam selnya. Jadi saudara-saudariku, kita punya anggota nih. Ada anggota kita mungkin ada yang 5 orang atau mungkin ada yang 16 orang. Nah, mari kita kenali mereka satu persatu. Kenali karunia-karunia apa yang tersembunyi dalam diri anggota-anggota kita. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenali gitu ya, kita mohon Roh Kudus supaya jeli untuk mengenali bakat-bakat apa, talenta apa, karunia apa yang berkembang dalam diri anggota kita, lalu kita beri kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi ada mereka yang diberi karunia-karunia dalam karismata-karismata yang sangat berguna untuk pelayanan. Dia pandai memimpin puji-pujian, berbakat dalam pengajaran, berkembang dalam karunia nubuat dan sabda pengetahuan. Mari kita beri kepada dia space yang seluas-luasnya untuk dia berkembang dalam hal itu. Tapi mungkin ada yang punya talenta dalam kepemimpinan, dalam mengurus segala sesuatu. Mari kita buat juga gitu ya, misalnya sel ngadain acara-acara, lalu dia diminta jadi ketua panitianya. Jadi dia semakin berkembang begitu ya. Mungkin ada yang punya bakat itu, wah humoris gitu ya, orangnya lucu, kocak gitu ya. Kalau dia ada tuh, aduh kita bawaannya ketawa terus. Ya mungkin kalau ada acara-acara kita bisa jadikan dia sebagai MC begitu. Atau ada yang pinter masak, wah itu juga baik juga ya. Kita beri dia kesempatan untuk masak-memasak sesekali, begitu ada acara apa, lalu patungan sel, kemudian dia masak untuk semuanya. Jadi kita kenali gitu ya, apa yang menjadi talenta, bakat-bakat, kemampuan. Ada orang yang mungkin senang doa, atau ada orang yang ternyata perhatian sama orang. Mungkin dia punya bakat di konseling, atau sekedar dengarkan curhat-curhat, begitu. Nah, dengan demikian, dengan kita mengenali bakat-bakat dan kemudian membuat mereka berkembang, apa yang terjadi? Setiap orang akan merasa dia bertumbuh di dalam selnya. Nah, ini penting saudara-saudariku. Kita akan menjadi pelayan yang baik kalau kita bisa membuat banyak anggota kita berkembang. Tapi kita nggak bisa maksa mereka berkembang sesuai dengan maunya kita. Biarlah mereka berkembang sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita nggak bisa paksa semuanya harus pintar ngajar. Kita nggak bisa paksa semuanya harus pintar nyanyi. Tapi mari kita dorong mereka, kita motivasi mereka untuk berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin mereka berkembang di sana. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apabila anggota-anggota sel Anda sudah merasa berkembang, mereka merasa bertumbuh di dalam selnya, maka pelan-pelan mereka akan memiliki rasa belonging, rasa memiliki. Dan ini penting, saudara-saudariku, kita perlu menciptakan budaya kepemilikan bersama. Gimana caranya? Kalau ada keputusan-keputusan yang perlu diambil, mari kita libatkan seluruh anggota. Dan ingat baik-baik, hargai setiap pendapat, bahkan sesederhana apapun itu, atau bahkan sekonyol apapun itu. Kita hargai dan jangan pernah menertawakan pendapat dari anggota kita. Lalu kita juga perlu memberikan delegasi, tanggung jawab, tugas-tugas kepada anggota kita, sehingga mereka merasa ikut mengambil bagian dalam perkembangan sel kita, atau wilayah kita, atau distrik kita ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Dan mari kita rayakan setiap keberhasilan. Rayakannya bagaimana? Jangan jangan pelit dengan kata terima kasih. Jangan pelit dengan pujian. Jangan pelit dengan mengungkapkan bahwa oh kita happy, kita senang gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh saudara kita. Walaupun dengan sederhana banget, walaupun hanya dengan
"Aduh, kamu tadi nyanyi bagus banget, kayaknya hati ini kayak ikut terangkat," gitu ya. Walaupun kita hanya ngomong sederhana begitu, tapi kita nggak tahu efeknya. Bisa jadi dengan kata-kata kita yang sederhana begitu, itu membuat saudara kita merasa terharu, tersentuh, merasa dihargai, dan ada kerinduan untuk berkembang lebih lagi, untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Tuhan dengan suaranya. Jadi setiap kali ada keberhasilan, itu mari kita rayakan bersama. Kalau ada kegagalan, ya mari kita belajar bersama. Jangan pernah selalu dicari, ini salah siapa? Enggak ya. Tapi setiap orang bisa salah kok. Setiap orang bisa gagal kok. Memangnya siapa sih kita kok nggak bisa salah? Siapa sih kita kok nggak bisa gagal? Tapi yang penting kan bukan siapa yang salah atau siapa yang gagal. Tapi yang penting adalah mari kita pelajari dari kegagalan ini kita belajar apa. Lalu ke depannya kita harus bagaimana? Minimal kita belajar rendah hati. Kemudian kita belajar menerima orang lain. Lalu kita belajar dari hal tersebut, evaluasinya gimana supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, dengan demikian saudara-saudariku, sesudah tadi tiap orang itu merasa bertumbuh sesuai dengan karunia dan talentanya, kemudian mereka akan merasa bahwa ini sel kita, ini adalah milik kita, begitu ya. Itu budaya yang perlu ditumbuhkan. Lalu, apa hal yang penting ketiga yang perlu kita lakukan sebagai seorang pelayan, supaya bisa menjadi pelayan yang kayak pohon, begitu ya, yang mengayomi dan meneduhkan, yaitu praktek komunikasi yang transparan dan efektif. Yang pertama, ciptakan aliran informasi vertikal dan horizontal yang sehat. Jadi vertikal itu bukan nyuruh-nyuruh dan memohon-mohon, tapi walaupun kesannya vertikal begitu ya, secara struktur organisasi pelayan dan anggota, tetapi disampaikan secara egaliter, secara setara, sebagai saudara, sebagai keluarga. Dan horizontal juga sehat gitu ya, ada penghargaan, bukannya merendahkan, meninggikan, tapi setara yang menghargai. Selalu dengan kata minta tolong, ada kata minta maaf, ada kata terima kasih, dan perlu mengadakan pertemuan tim yang produktif dan bermakna. Jadi saudara-saudari yang terkasih, komunikasi ini penting sekali. Kalau kita jarang komunikasi, kalau informasi-informasi tidak disampaikan dengan benar, orang itu akan mudah curiga. Orang akan mudah berpikiran negatif. Orang akan mudah akhirnya merasa sendiri-sendiri dan akhirnya tercerai-berai. Kalau di distrik di tempat saya berada, itu kami ada WA group distrik begitu ya. Dan sekarang menjadi WA group provinsi. Isinya apa? Isinya itu adalah foto-foto yang habis pertemuan sel, begitu ya. Jadi habis pertemuan sel mereka foto lalu posting di grup. Walaupun seperti itu, begitu ya, itu membuat rasanya provinsi dan distrik itu menjadi guyup. Menjadi kita bisa saling lihat, begitu, saling kenal, saling, oh ini orang-orang KTM, oh mereka habis nge-sel di sana, begitu ya. Itu sebetulnya hanya sebuah komunikasi yang sederhana ya, hanya lewat foto. Walaupun tidak banyak kata-kata, tetapi foto itu bicara banyak. Semua merasa menjadi bagian dari distrik itu dan sekarang menjadi provinsi itu, begitu. Dan saudara-saudariku, sekarang ini kan zaman teknologi ya, apa-apa kita bisa bisa lewat WA gitu ya, lewat WA group semua disampaikan di situ. Mulai dari ada problem yang kecil-kecil, pembagian tugas, atau jadwal-jadwal, atau bahan pengajaran, itu semua disampaikan. Jangan sampai ada orang yang merasa dikucilkan. Jangan sampai ada orang yang merasa gagap informasi, nggak tahu apa-apa, begitu. Jadi komunikasi ini penting untuk merangkul semuanya. Dan adakan pertemuan tim yang produktif dan bermakna dalam arti jangan sekedar ngobrol, apalagi gosip.
ngomongin orang, tapi dibuat produktif, bikin program. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Buat evaluasi. Dan hal yang ketiga ini penting, atasi hambatan komunikasi antar generasi dan latar belakang. Jadi kalau misalnya latar belakangnya berbeda-beda atau generasinya berbeda, janganlah itu menjadi halangan atau hambatan. Janganlah itu menjadi alasan munculnya ketidaksatuan. Jadi kita berusaha untuk saling begitu ya. Yang tua berusaha berjiwa muda, yang muda berusaha menghargai yang tua. Dan latar belakang itu sebetulnya walaupun berbeda-beda nggak masalah gitu ya di KTM. Kenapa? Karena di KTM itu kita tahu kita semua berharga di mata Tuhan. Berapapun banyaknya uang yang ada di dompet kita, apapun warna kulit kita, dimanapun lahirnya kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita ingin supaya sel kita itu kuat, maka strategi kepemimpinannya adalah supaya sel kita terus bertumbuh dan akhirnya terjadi multiplikasi dalam sel kita, maka kita perlu menciptakan lingkungan yang membuat anggota kita betah. Anggota kita betah kalau apa? Ya kalau itu tadi ya, mereka merasa berkembang, bisa bertumbuh di dalam sel, mereka ada rasa memiliki, dan mereka merasa tidak dikucilkan. Ada komunikasi yang bagus di antara semuanya. Kemudian ada proses pendampingan dan kaderisasi yang sistematis. Jadi kita mulai lihat siapa yang punya bakat-bakat menjadi pelayan, begitu ya. Mulai dikader, didampingi, dilibatkan dalam problem-problem sel, dalam program-program, dan mengelola dinamika pertumbuhan dan multiplikasi. Kita perlu sering-sering nih menyampaikan ya bahwa kita ini perlu membelah, bahwa sel yang membelah itu adalah sel yang bagus. Karena semakin sering sebuah sel membelah, maka itu berarti evangelisasinya jalan. Dan itu berarti akan semakin banyak jiwa-jiwa yang kita jangkau untuk sampai kepada Tuhan. Jadi kita perlu menyampaikan dinamika ini kepada anggota sehingga semacam apa ya, semacam brainwash, tapi bukan brainwash juga ya, tapi menanamkan kesadaran begitu bahwa ikut sel ini nih karena kita cinta Tuhan, dan saking kita cinta sama Tuhan, maka kita kepingin semakin banyak orang juga mengalami cinta Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu rindu kepada banyak jiwa. Tuhan rindu semua orang itu datang kepada Dia. Dan kita tahu sebagai anggota KTM, salah satu caranya adalah dengan membuat sel kita membelah. Nah, bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang membuat anggota betah? Seimbangkanlah dimensi rohani, relasi, dan misi. Jadi, sel itu harus harus terasa bahwa ketika orang ngesel mengalami kehadiran Tuhan. Jadi bukan ketika dia ngesel mengalami makanan enak, atau ketika dia ngesel mengalami teman-temannya seru. Tapi sungguh sangat penting ketika dia ngesel, dia merasa Tuhan hadir dan Tuhan mencintai dia. Dan ini bisa terjadi kalau apa, saudara-saudariku, kalau di dalam sel itu karisma-karismanya berkembang. Senandung roh, bahasa roh, nubuat, sabda pengetahuan, kemudian masuk dalam keheningan, orang-orang sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Lalu juga seimbangkan dengan masalah relasi. Jadi tidak ada kubu-kubu, tidak ada permusuhan, yang ada adalah keluarga dan misi. Jangan lupa ya, ada pelayanan. Pelayanan dari dalam sel itu melayani keluar. Bagaimana caranya agar orang mengalami kasih Tuhan juga. Lalu mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan anggota. Dimulai dari pelayannya dulu. Kemudian tularkan ke seluruh anggota sel. Sehingga yang ada adalah
saling peduli satu sama lain, lalu memfasilitasi pengalaman komunitas yang bermakna dan transformatif. Jadi artinya apa? Kita perlu memfasilitasi ya, membuat sedemikian rupa supaya apa yang mereka alami di komunitas itu betul-betul bermakna dan mengubah, terjadi transformasi di dalam diri setiap orang. Nah, lalu bagaimana proses pendampingan dan kaderisasi yang sistematis? Kita bisa pakai model mentoring. Jadi mengamati, lalu berpartisipasi, dan kemudian memimpin. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih pelayan sel sebagai mentornya. Lalu dia sudah mulai ngelirik nih, ada si A ya, lalu si A ini disuruh jadi connect gitu ya, ngernet gitu. Apa yang harus dilakukan si connect ini atau si A ini? Minta dia untuk mengamati dulu. Gimana sih caranya jadi pelayan sel begitu ya? Dinamikanya, aktivitasnya, sikapnya, kebijakannya, dan kemudian buat dia mengambil bagian dalam tugas-tugas seorang pelayan sel, dalam peranan seorang pelayan sel, dan kemudian akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi untuk bisa sampai ke mentoring ini ya, jadi sebelum melakukan hal itu, kita perlu mengidentifikasi dulu dan mempersiapkan ya calon pelayannya secara dini. Nah, kemudian mengelola dinamika pertumbuhan dan multiplikasi. Jadi sejak awal itu sel itu sudah disiapkan begitu ya saudara-saudariku. Jadi kita buat mereka itu justru rindu gitu. Aduh kapan ya sel kita belah gitu ya. Nah, dan kita perlu menangani tantangan emosional dalam proses multiplikasi. Jadi misalnya, aduh udah terlanjur deket, udah terlanjur enak, udah terlanjur nyaman, begitu ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tangani, begitu, tantangan-tantangan itu. Cara menanganinya gimana ya? Kita bisa ngobrol, oh, kalau deket gitu ya, pengen bareng terus, kan nanti sesekali kita bisa nih, 2 sel yang udah membelah, kita ngumpul, kita makan bareng kemana atau kita pelayanan bareng, begitu. Tapi kan berarti ketemunya nggak sesering dulu lagi. Oh, kalau mau lebih sering, bisa di luar itu kita makan bareng kek, hangout bareng kek, atau apa gitu ya. Jadi, ada banyak cara sebetulnya untuk menangani masalah emosional ini. Yang penting sampai mereka merasa ikhlas bahwa, ya saya ikhlas pisah dengan orang yang selama ini saya merasa sangat dekat dan nyaman demi Yesus. Lalu menjaga keseimbangan antara keintiman dan keterbukaan. Nah ini penting saudara-saudariku, akrab dan terbuka itu memang bagus, tapi kita harus tahu sampai di mana batasnya. Nah, menghadapi era yang volatility ini, kita perlu terus menyampaikan kepada saudara-saudari kita ya. Jadi kita tahu bahwa kita hidup di era VUCA. Nah, ketika mereka sudah mulai cemas karena semuanya selalu berubah, sampaikan kepada mereka, dunia boleh berubah, tapi Allah kita tidak berubah. Seperti yang dikatakan pemazmur, dahulu engkau menetapkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau akan tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti baju engkau akan menggantinya, dan semuanya akan berlalu. Tetapi engkau tetap Dia yang sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Katakanlah kepada saudara-saudari kita jadikan Allah itu sebagai jangkar hidup kita. Nilai hidup kita tidak ditentukan berapa uang yang kita punya, berapa ijazah dan sertifikat yang kita miliki, seperti apa status sosial kita. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Jadi panggilan pelayan itu adalah mengambil bagian dalam karya Allah,
bukan meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai jangkar hidup kita di dunia yang selalu berubah ini, kita akan tetap teguh dan setia dan tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa Avila, jangan biarkan segala sesuatu mengganggumu. Jangan biarkan segala sesuatu menakuti engkau. Semuanya akan berlalu, tapi Tuhan tidak akan berubah. Kesabaran ada di dalam segalanya. Di dalam orang yang memiliki Tuhan, ia tidak kekurangan apapun. Allah saja cukup, solo Dios basta. Di dalam dunia serba tidak pasti ini, ternyata ada sesuatu yang indah, yaitu apa? Di dalam ketidakpastian ini, kita diundang untuk semakin bertumbuh dalam iman. Justru segala yang pasti itu adalah musuh bagi iman. Jadi ketika saudara-saudari kita, dia dalam kebimbangan karena semua berubah, karena masa depan tidak pasti, mari kita genggam tangannya dan kita hibur dia. Kita katakan, oh ya puji Tuhan semuanya serba nggak pasti. Dengan begitu kita bisa bertumbuh dalam iman. Kalau semuanya serba pasti, itu akan melunturkan iman kita. Hidup beriman itu adalah ketegangan yang kreatif antara kepastian dan ketidakpastian. Dan model dari hal ini adalah Yesus sendiri. Dia pasrah di Taman Getsemani, tapi sebuah kepasrahan yang aktif, yaitu kepasrahan yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan di dunia yang semuanya serba kompleks, serba rumit, satu hal kita tahu, Tuhan itu sederhana. Kita akui saja bahwa kita tidak memiliki semua jawaban. Yesus tidak memberikan pedoman yang detil, tapi ia mencurahkan Roh Kudus untuk mendampingi perjalanan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertajam kemampuan discernment, mengenali kehendak Allah, mendengar suara Allah di tengah kompleksitas dunia. Karena itu jangan pernah berhenti saudara-saudariku untuk tetap vivid dominus in cuius conspectus to, tetap hidup di hadirat Allah. Love God and then do whatever you please. Kasihilah Tuhan dan kemudian lakukan apapun yang engkau mau. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah begitu mencintai Tuhan, maka kita boleh melakukan apa saja. Mengapa? Karena ketika kita begitu mencintai Tuhan, yang kita ingin lakukan hanyalah menyenangkan Dia. Dan ini bisa tampak dari buah-buah Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku, hidup kudus itu adalah sesuatu yang sederhana. Karena yang diperlukan itu sederhana, hanya satu, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Jadi di dunia yang kompleks, di dunia yang rumit, di dunia yang ruwet, kita nggak perlu tahu segala sesuatu. Kita nggak perlu ngerti semuanya. Kita hanya perlu ingat satu hal, bahwa Tuhan mencintai kita. Karena itu, kita perlu mencintai Dia. Holiness consists of simply doing God's will and being just what God wants us to be. Jadi kekudusan itu adalah melakukan kehendak Tuhan secara sederhana dan hanya menjadi apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Dan di tengah segala ambigu, segala keraguan, lihatlah dari perspektif ilahi. Lihat dengan terang ilahi
Kita masuk ke dalam pikiran dan hati Allah. Kita lihat bahwa seluruh realitas ini tidak lain merupakan persekutuan dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kesatuan di dalam keragaman, dalam relasi, keharmonisan, kesaling keterkaitan. Itu mari kita melebur secara inklusif, jangan bikin isolasi, jangan bikin kotak-kotak atau polarisasi. Ada mutual self-giving, ada saling memberi, saling berbagi, saling melayani, bukan saling memanfaatkan. Bukan dalam pikiran, aku dapat apa dari dia. Tapi yang ada di pikiran, aku bisa beri apa untuk dia. Jangan di dalam pikiran, aku dapat apa dari komunitas. Tapi biarlah dalam pikiran, aku bisa beri apa untuk komunitas. Dan dengan demikian, ketika kita masuk ke dalam kontemplasi, kita masuk dalam misteri hidup Allah, terang yang menyingkapkan makna terdalam realitas. Segala sesuatu akan menemukan maknanya hanya dalam relasinya dengan Allah. Dan karena itu, saudara-saudariku, para pelayan KTM yang terkasih, ingatlah selalu bahwa kita semua dipanggil untuk melayani, diutus untuk menerangi. Marilah kita yang telah dilahirkan oleh komunitas ini, kita menjadi pohon yang besar yang bisa memberikan pengayoman dan peneduhan bagi komunitas. Sampai jumpa.